Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rafi Adansyah. Saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan Sosiologi kelas B Palembang. Hari ini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional dan Pembangunan Politik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi ini sekarang. Baiklah, saya akan membahas pengertian paradigma sebagai pembangunan nasional dan pembangunan politik. Sebelumnya, saya akan membahas pengertian dari paradigma. Paradigma diambil dari bahasa Latin, yaitu para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Dan digma yang berarti suatu model, teladan, arketip, dan ideal. Paradigma juga didefinisikan sebagai salah satu set asumsi-asumsi penyederhanaan dan teori informal yang menggambarkan bagaimana dunia bekerja dan yang menyediakan kerangka acuan bagi manusia untuk memandang kehidupan dunia di sekelilingnya. Berikutnya, sekarang saya akan membahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diartikan menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari pembangunan nasional. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperlihatkan konsep-konsep berikut. 1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. 2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. 3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. 4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. 5. Pancasila merupakan moral pembangunan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perkembangan yang amat pesat karena dampak pembangunan nasional maupun rangsangan globalisasi, memerlukan bantuan bersama dalam menanggapi tantangan demi keutuhan bangsa. Konsepsi dasar penggalian nilai-nilai Pancasila ini harus dikembalikan pada konteks hakikat manusia monopluralis yang dianut Pancasila, yakni unsur hakikat manusia meliputi manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa atau rohani yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, aspek raga atau jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanan. Berikutnya saya akan bahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Selaras dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dapat diartikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber arah, serta arah tujuan dan sistem perpolitikan negara Indonesia. Konsepsi ini mengukuhkan prinsip demokrasi yang dianut oleh Pancasila, yakni rakyat pemegang kedaulatan tertinggi pada sistem kenegaraan, sedangkan pemerintah, parlemen atau MPR, DPR, dan DPD, dan lembaga-lembaga lainnya adalah perpanjangan tangan yang menerima perlimpahan kekuasaan dari rakyat. Relasi antara rakyat dengan negara kemudian menempatkan rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara. Oleh karenanya, paradigma pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan kepentingan terbaik rakyat sebagai titik sentral dan dasar berpijak dalam kerangka bernegara. Arah kebijakan politik negara tidak boleh sampai mengabaikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rincian arah pembangunan politik kemudian dijabarkan sebagai berikut. 1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi. 2. Penataan
peran negara dan masyarakat dititik beratkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. 3. Penataan proses politik yang dititik beratkan pada pengelokasian atau representasi kekuasaan. 4. Pengembangan budaya politik yang dititik beratkan pada penanaman nilai-nilai demokratis. Dan kelima, peningkatan peran komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri materi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.